Andrew menggeliatkan badan kekarnya. Ia menatap sekeliling ruangan kamar yang kini kembali ke pengaturan awal, sama seperti sebelum Diva hadir ke kehidupannya. Jauh lebih tenang dan lebih nyaman. Semua furnitur sudah diganti dengan yang baru. Tak tersisa satupun kenangan antara dirinya dan Diva di dalam ruangan itu. Namun, ada satu hal yang belum berubah. Warna dinding di dalam ruangan itu dan rencananya hari ini ia akan mengganti warnanya dengan yang baru. Andrew bangkit dari posisinya, lalu berjalan menuju kamar mandi. Sama halnya dengan ruangan kamar, ruangan pribadi yang satu itu pun tak ketinggalan. Semua sudah berubah total. Tak ada lagi peralatan mandi berbau manis dan yang ada hanya aroma maskulin. Aroma maskulin yang begitu kuat, menguasai ruangan tersebut. Selesai mandi, berpakaian dan sarapan, Andrew pun siap melakukan aktivitasnya sama seperti biasa. Sementara itu di rumah sakit, di mana Tuan Thomas masih mendapatkan perawatan. Kondisi kesehatan pria itu sudah mulai membaik. Ya, meskipun separuh tubuh tuannya masih mengalami kelumpuhan. Seorang pria berpakaian serba putih dengan wajah tertutup masker, berjalan menghampiri ruangan Tuan Thomas. Para bodyguard yang bertugas menjaga keamanan di depan ruangan, segera menghampiri. "Bisa buka masker Anda?" Max menghentikan langkah pria itu, kemudian memintanya untuk membuka masker yang menutupi separuh wajahnya. Pria itu pun mengangguk pelan, lalu menurunkan sedikit maskernya. "Sepertinya Anda petugas baru di sini. Boleh saya lihat ID-card Anda?" tanya Max dengan penuh selidik. "Oh, tentu saja." Pria itu mengeluarkan sebuah tanda pengenal dari dalam saku jas putih yang ia kenakan, kemudian menyerahkannya kepada Max. Kartu tanda pengenal yang bertuliskan nama dan serta jabatannya di rumah sakit tersebut. "Saya ditugaskan oleh Dr. Felix untuk memeriksa kondisi Tuan Thomas," ucap pria itu lagi. Merasa yakin, Max pun mengembalikan kartu tersebut ke tangan pria itu. "Baiklah, silakan masuk." Max memberikan jalan dan membiarkan pria itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan, di mana Tuan Thomas masih beristirahat di atas ranjang pasien. Setelah masuk, pria bersetelan putih itu segera menutup pintunya kembali dan kini berjalan menghampiri Tuan Thomas. "Bagaimana kabarmu hari ini, Tuan Thomas?" Pria itu menyeringai penuh arti, seraya mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah alat suntik yang sudah berisi sebuah cairan dan siap disuntikkan ke dalam infus yang menggantung di sisi ranjang. Tuan Thomas merasakan sebuah firasat buruk tentang pria itu. Terlebih setelah melihat seringaian licik yang ditampakkan olehnya. Merasa ada yang tidak beres, Tuan Thomas pun mencoba berontak dengan sisa-sisa tenaganya. Siapakah kamu?" ucapnya dengan susah payah. Suaranya bahkan tak terdengar dengan jelas di telinga pria berjas putih itu. Namun, bukannya menjawab, pria itu malah menyuntikkan cairan tersebut ke dalam infus milik Tuan Thomas, masih dengan seringaian liciknya. Tak kehabisan akal, Tuan Thomas mengangkat tangannya yang masih berfungsi, lalu menjatuhkan sebuah gelas kaca yang terdapat di atas nakas. Prang! Gelas kaca itu jatuh ke lantai keramik dengan cukup keras dan kini pecah menjadi beberapa bagian. Beling-beling dari gelas itu mulai menghambur di lantai ruangan. Pria berjas putih itu tersentak kaget. Gerakan yang dilakukan oleh Tuan Thomas, benar-benar di luar prediksinya. Ia mulai panik dan dengan tergesa-gesa meraih bantal yang menahan kepala Tuan Thomas. Bantal itu kemudian digunakan olehnya untuk menutup wajah Tuan Thomas dengan cukup kuat, hingga pria paruh baya itu kesulitan untuk bernapas. "Nyawa harus dibayar dengan nyawa, Tuan Thomas. Go to hell!" bisik pria berjas putih tersebut di samping bantal, di mana telinga Tuan Thomas berada. Keributan yang dibuat oleh Tuan Thomas, ternyata hingga ke telinga Max beserta anak buahnya yang menunggu di luar ruangan. Max memang sudah merasa curiga sebelumnya dan sekarang ditambah dengan suara gelas kaca yang pecah, membuat ia yakin bahwa Tuan Thomas sedang dalam kondisi yang tidak beres. "Tuan Thomas!" pekiknya, lalu bergegas menghampiri pintu ruangan. Max ingin segera masuk, tetapi ternyata pintunya dikunci dari dalam. Dengan tubuh besarnya, Max kemudian mendobrak pintu ruangan itu dengan keras hingga berhasil membukanya hanya dalam sekali gebrakan. Brak!
Setelah pintu terbuka, Max melihat pria bersetelan jas putih itu menindih wajah Tuan Thomas dengan bantal. Namun, bantal itu segera dibuang ke sembarang arah, setelah aksinya dipergoki oleh Max beserta anak buahnya. "Tangkap pria itu!" geram Max, yang kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap pria yang mengaku sebagai dokter tersebut. Pria itu mencoba kabur, tetapi tidak bisa karena di setiap sisi ruangan itu sudah dikepung oleh para bodyguard. Tanpa perlawanan yang berarti, pria itu berhasil ditaklukkan dan kini diamankan oleh para bodyguard lainnya. Max bergegas menghampiri Tuan Thomas yang tampak lemas di atas ranjang pasien. Pria parubaya itu hampir saja tak sadarkan diri akibat kesulitan bernapas. "Tuan Thomas, Anda tidak apa-apa?" tanya Max seraya mengecek kondisi pria itu. "Infus. Dengan susah payah, Tuan." Thomas memberitahu tentang infusnya yang sudah disuntikkan sesuatu oleh pria tadi. Tangannya gemetar, menunjuk ke arah infus tersebut. "Astaga!" Max memekik kaget setelah melihat cairan infus yang sudah berubah warna. Ia refleks melepaskan benda itu dari tangan Tuan Thomas. "Cepat panggil dokter," titah Max kepada salah satu anak buahnya dengan raut wajah panik. "Baik, bos." Tidak butuh waktu lama, para tim medis pun berdatangan dengan langkah yang tergesa-gesa memasuki ruangan Tuan Thomas. Dr. Felix, sebagai dokter yang bertugas merawat Tuan Thomas, segera memeriksa kondisi pria paruh baya itu. Sementara Max memilih menunggu di luar ruangan, seraya menghubungi Andrew yang kini tengah sibuk dengan pekerjaannya. "Ya, Max. Tuan Andrew. Bisakah Anda ke rumah sakit sebentar? Ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Thomas." "Apa?" Baiklah, aku akan segera ke sana," sahut Andrew dengan panik. Tanpa bertanya panjang lebar, Andrew pun bergegas pergi dari perusahaan itu dan kini melaju bersama mobilnya, menuju rumah sakit. Ia yakin, saat ini tengah terjadi sesuatu yang tidak beres di rumah sakit. Max tidak akan pernah menghubunginya jika tidak dalam keadaan genting. Beberapa saat kemudian, dengan langkah cepat, Andrew berjalan menelusuri lorong demi lorong yang ada di rumah sakit, hingga akhirnya ia tiba di depan ruangan Tuan Thomas. "Apa yang terjadi, Max? Di mana Daddy?" tanya Andrew dengan raut wajah cemas, menatap sang bodyguard. "Maafkan saya, Tuan Andrew." Max membungkuk pelan, kemudian berdiri dengan kepala tertunduk di hadapan Andrew. "Lagi, akibat kelalaian saya, Tuan Thomas hampir saja kehilangan nyawanya." Seorang pria yang mengaku sebagai dokter, datang dan memeriksa kondisi Tuan Thomas. "Namun, ternyata kami tertipu. Pria itu hampir saja merenggut nyawanya," lanjutnya, dengan pasrah. "Menerima apapun yang akan dilakukan oleh Andrew kepadanya." "Ya Tuhan, kalian kecolongan lagi," pekik Andrew tak percaya. "Lalu, bagaimana kondisi Daddy sekarang? Dan di mana pria itu?" Masih dengan kepala yang tertunduk. Tuan Thomas masih berada di dalam dan sekarang sedang diperiksa oleh Dr. Felix. Sementara pria itu, dia sudah diamankan oleh anak buah saya, jawab Max. Andrew mendengus kesal. "Seharusnya kalian lebih hati-hati. Bukankah sudah kubilang bahwa pria itu tidak akan pernah berhenti sebelum keinginannya tercapai?" gerutu Andrew. "Maafkan saya, Tuan." Beberapa menit kemudian. "Bagaimana, Dok?" tanya Andrew dengan tergesa-gesa, setelah Dr. Felix keluar dari ruangan itu. "Beruntung Tuan Thomas tidak apa-apa dan racun itu belum sempat masuk ke dalam tubuhnya," jelas Dr. Felix dengan raut wajah yang terlihat jauh lebih tenang dari pertama kali ia tiba. "Apa, racun?" Andrew semakin kebingungan. Pasalnya Max tidak bercerita soal racun itu. "Ya, Tuan Andrew. Ada seseorang yang dengan sengaja menyuntikkan sebuah racun ke dalam infus milik Tuan Thomas. Seandainya telat sedikit saja dan racun itu masuk ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar Tuan Thomas tidak akan selamat," tutur sang dokter. "Ya, ampun." Andrew menghembuskan napas berat. "Aku rasa hari ini aku akan bawa Daddy pulang. Lebih baik dia dirawat di rumah saja, mungkin akan jauh lebih aman daripada di sini," lanjut Andrew. "Baiklah, jika itu keinginan Anda, Tuan Andrew. Saya akan bantu mengurus semuanya," sahut pria berjas putih tersebut. Sementara itu, di tempat lain,
Di mana pria itu? Di sana. Pria yang masih mengenakan jas berwarna putih itu duduk di sebuah kursi kayu dengan kaki dan tangan yang terikat. Luka memar yang membiru, menghiasi hampir seluruh wajah dan tubuh pria itu. Darah segar pun tak hentinya mengucur dari lubang hidung, serta telinganya. Siapa yang menyuruhmu, ha? Katakan. Ucap Max dengan begitu tegas. Suara bariton. Pria bertubuh besar itu menggelegar dan memenuhi ruangan. Masih tak ada jawaban dari pria itu, hingga akhirnya berhasil membuat Max geram dan mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku jaketnya. Ia menodongkan benda tajam itu ke hadapan pria bersetelan jas putih. Katakan padaku. Atau pisau ini akan menembus sampai ke jantungmu. Ancaman Max berhasil membuat pria berjas putih itu ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat dan keringat dingin mulai mengucur dari pori-pori kulitnya. Tuan Rafael lah yang memerintahkan saya untuk melakukannya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya sebab diancam oleh mereka, jawabnya dengan terbata-bata. Max menarik kembali pisaunya, kemudian melangkah pergi menuju pintu. Singkirkan dia. Titah Max dengan wajah dinginnya. Siap, Tuan. Sahut beberapa anak buahnya sembari menyeringai. Tidak kek. Beberapa hari kemudian, Andrew berjalan dengan langkah cepat menuju kamar Tuan Thomas. Pakaiannya terlihat begitu rapi dan ia siap untuk kembali bekerja. Sudah beberapa hari semenjak kejadian itu, Andrew tidak masuk kerja. Semua pekerjaan di kantor, ia serahkan kepada Gil sang asisten, dan kadang ia kerjakan sendiri di rumah, sembari menjaga Tuan Thomas. Andrew tiba di kamar Tuan Thomas dan kini duduk tepat di samping ranjangnya. Bagaimana kabarmu hari ini, Dedi? Tanyanya seraya mengelus lembut puncak kepala pria paruh-baya itu. Diva. Sahut Tuan Thomas, terdengar dengan samar-samar. Diva. Andrew mengerutkan kedua alisnya, bingung. Namun, sepersekian detik berikutnya ia pun paham bahwa Tuan Thomas tengah menanyakan tentang Diva yang kini tak terlihat batang hidungnya. Aku lupa menceritakan hal itu padamu, Dad. Kini Diva sudah kembali ke kediaman orang tuanya. Aku dan Diva akan segera bercerai. Tinggal menunggu surat panggilan dari pengadilan, jelasnya, hingga membuat Tuan Thomas kebingungan. Ya, sudah. Aku berangkat dulu, Dad. Sudah telat, lanjut Andrew yang kemudian melabuhkan ciuman hangat di puncak kepala Tuan Thomas yang masih terbaring lemah di atas kasurnya. Hati-hati, Drew. Ucap Tuan Thomas dengan lirih dan dijawab dengan anggukan oleh Andrew. Ya, terima kasih, Dad. Sementara itu di kontrakan Ayu. Masih bekerja juga. Bu Hasna melipat tangan ke dada dan menatap Ayu yang sedang bersiap untuk pergi ke tempat kerja. Ayu mengangguk pelan, tanpa berani membalas tatapan maut Bu Hasna. Ya, Bu. Ingat pesan Ibu, Yu. Jangan pernah dekati pria itu lagi. Lagi-lagi Bu Hasna mengingatkan dan mungkin ini sudah hampir yang ke-100 kalinya. Ayu menghembuskan napas berat. Iya, baiklah, Bu. Aku berjanji tidak akan mendekati pria itu lagi dan setelah mendapatkan pekerjaan di tempat lain, aku akan berhenti bekerja di sana, jawab Ayu. Ayu berjalan menghampiri Bu Hasna lalu melabuhkan ciuman hangat di puncak tangan wanita paruh-baya itu. Ayu pamit ya, Bu. Bu Hasna pun terpaksa mengangguk dan membiarkan Ayu kembali ke perusahaan itu untuk bekerja. Ya, setidaknya untuk sementara, hingga ada panggilan kerja di tempat lain. Setibanya di perusahaan, Ayu pun bergegas menuju ruang ganti, untuk mengganti pakaiannya. Ya ampun, rok ini makin hari rasanya makin sempit saja. Apa mungkin berat badanku naik lagi? Gumamnya, bermonolog di dalam ruangan itu dan dengan susah payah mengenakan roknya yang sudah kekecilan. Mau beli juga takutnya percuma karena perut ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi, lanjutnya.